ya saya sebagai mahasiswa nih ya Pak, point of view-nya. Saya sebagai dokter. Oh iya, saya kebanyakan kita sekarang nggak punya jarang yang punya diary. Iya, kita malah curhatnya ke medsos. Iya, betul. Itu bisa tambah stres itu. Nanti kalau lihat komentar yang jelek-jelek mah tambah stres. Dan tiba-tiba itu bisa mereduksi stres gitu ya? Ya, Pak? sementara ya. Kalau mau stresnya hilang terus ya selesaikan skripsinya. Ya. Iya kan? Itu kan masalahnya. Masalahnya kan itu. Nih ya, yang mau pergi ke klinik Untidar, sekarang lokasinya udah nggak lagi di kampus Tuguran nih ya, sekarang udah pindah ke kampus Sidotopo di gedung rektorat, lantai basement ya, P1 berarti gitu. Jadi jangan sampai salah nih ya, Sobat Untidar. Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Nanu Sabrina, yang akan menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, kali ini kita bakal bahas seputar poliklinik yang ada di Untidar nih. Barangkali Sobat Untidar ada yang belum tahu nih kalau ternyata di Untidar itu juga disediakan fasilitas seperti klinik. Nah, nanti barangkali belum tahu juga nih apa saja layanan yang akan didapat dan juga di mana lokasinya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu ada Pak Yovan. Halo Pak Yovan. Ya, halo. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah, berarti ini pertama kali podcast ya Pak? Iya, pertama kali dengan ini. Sareng Untidar. Gimana perasaannya Pak? Ya deg-degan sedikit. Deg-degan sedikit ya. Tapi semoga nanti bisa menjawab dengan lancar ya Pak, mengalir saja. Oke. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak kalau ternyata di Untidar itu juga disediakan fasilitas klinik nih, dan ada dokternya juga ya, sepertinya gitu. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, sebutkan nama lengkapnya siapa dan sebagai apa, silahkan. Terima kasih. Halo Sobat Untidar ya, nama saya Yovan Tri Indrianso. Saya di sini sebagai dokter di Poliklinik Untidar ya. Poliklinik yang melayani kesehatan primer yang didirikan Universitas Untidar untuk melayani kesehatan di sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa atau pegawai. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti biasa dipanggil Pak Yovan ya? Iya, Pak Yovan aja. Oke, memang dari dulu sudah ada klinik ya di Untidar? Iya, dari dulu. Jadi ini dokter warisan sebenarnya. Jadi ayah saya dulu kerja di sini di dokter poliklinik dulu waktu masih yayasan ya, belum negeri. Terus berhenti, diteruskan saya. Oh gitu. Berarti seperti turun temurun gitu ya Pak dokternya? Saya belum jadi dokter itu saya, masih gitu. SMA itu. Berarti dulu sebelum jadi negeri juga udah ada kliniknya atau? Sudah ada, jadi sudah lama. Nah, kira-kira peran klinik di Untidar itu apa sih Pak di lingkungan kampus sendiri? Mungkin kan banyak yang belum tahu ya kalau ternyata ada klinik, dan apakah mahasiswa itu bisa ke klinik untuk biasanya kalau misal sakit atau apa gitu? Bisa, jadi klinik Untidar ini kan klinik primer ya, jadi dia melayani kesehatan primer, kesehatan dasar ya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Jadi di sini kita melayani fasilitas kesehatan, pemeriksaan dokter, kemudian pelayanan konseling, kemudian ada pelayanan keperawatan, ada periksa darah meskipun sedikit, yaitu kolesterol, gula darah sama asam urat, kemudian kefarmasian, jadi pemberian obat-obatan dasar, dan bersama unit KSR UKM Untidar kita melaksanakan P3K, yaitu kegawat daruratan ringan, juga dibantu dari PMI juga. Oh gitu. Seperti itu. Berarti bukan hanya Pak Dokter aja ya ada di klinik itu, dari KSR-nya Untidar juga membantu. Waktu itu saya sempat sama teman-teman ke klinik ya Pak, sering kali ya ini kita ketemu. Sakit apa main? Ada main-main, ada sakitnya beneran nih. Berarti ini semuanya bisa ya ke klinik Untidar? Maksudnya mahasiswa juga bisa ya Pak? Ya, kalau penyakit ringan seperti batuk, pilek, flu, kemudian nyeri haid itu bisa kita tangani, bisa kita beri obat. Terus bisa istirahat di sana sebentar karena kita sediakan juga bed untuk pasien. Terus kalau dulu kan lokasinya itu di kampus Tuguran ya Pak, di sebelah gedung teknik gitu ya. Nah kalau sekarang tuh lokasinya di mana Pak? Sekarang di lantai basement ya, basement di gedung rektorat
di Sidotopo, gedung yang baru. Oke, berarti nih bagi Sobat Untidar nih ya yang mau pergi ke klinik Untidar, sekarang lokasinya udah nggak lagi di kampus Tuguran nih ya, sekarang udah pindah ke kampus Sidotopo di gedung rektorat, lantai basement ya, P1 berarti gitu. Jadi jangan sampai salah nih ya Sobat Untidar. Terus untuk layanan yang didapat berarti ada banyak yang seperti disebutkan Pak Dokter tadi ya, ada konseling juga. Konseling juga ada. Oke, nah biasanya itu yang dikeluhkan mahasiswa atau pegawai-pegawai nih yang sering ke klinik itu apa sih Pak? Ya seringnya sakit-sakit kecapean ya. Kayak nyeri-nyeri kepala, pusing, batuk pilek, kemudian nyeri otot, kadang ya nyeri head itu paling sering. Kadang konseling kesehatan misalnya pas cek gula darah kok tinggi, cek kolesterol kok tinggi, asam urat kok tinggi, terus dia konseling gimana caranya memilih makanan, gimana cara menghindari makanan yang nggak boleh dimakan, gitu seperti itu. Oke, berarti memang kebanyakan ya di situ ya Pak, ada konseling-konselingnya juga. Nah, terkait konseling ini kalau soal terkait kesehatan mental nih ya Pak, bisa juga konseling di klinik? Bisa, insya Allah bisa. Sudah ada banyak juga Pak? Kalau mental jarang ya, mungkin karena kurang keterbukaan dari mahasiswa juga, mungkin malu ya. Kita mau konseling kok masalah gini dengan orang asing, mungkin sama dokternya nggak pernah ketemu gitu, kadang susah. Tapi kalau mungkin sama teman, mungkin sama Mbak Nini perawat itu mungkin ada sering. Oke, tapi berarti ada gitu ya, karena kan kalau di Untidar juga ada ULBK ya Pak, dosen BK sendiri mungkin bisa melakukan konseling di situ kali ya. Bisa. Oke, terus terkait dengan kesehatan mental sendiri Pak, kira-kira menurut Pak Dokter sendiri apakah itu sangat penting? Iya, sangat penting sekali ya, karena mental itu cakupannya kan luas. Kalau untuk mahasiswa kan dia untuk membantu fokus, konsentrasi dalam menerima mata kuliah mungkin. Kemudian fungsi logika, kognitif, kalau kita ada gangguan mental, kita nggak bisa melogika karena pikiran kita kalut. Kemudian ada untuk motivasi diri, motivasi karena mental yang bagus tentu akan memotivasi diri lebih bagus ya, kan? Ikut kuliah, ikut mengerjakan tugas dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berarti yang bisa terserang terkait dengan kesehatan mental sendiri itu ya mungkin bukan mahasiswa saja ya Pak? Ya, semua yang ada di Sivitas Akademika ini di Universitas Untidar, baik pegawai, dosen, mahasiswa, atau mungkin ya satpam dan sebagainya itu. Oke, terus kalau biasanya kan kalau di mahasiswa, ya saya sebagai mahasiswa nih ya Pak, point of view-nya. Saya sebagai dokter. Oh iya, saya tuh kadang kayak ngerasa overthinking gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga pasti merasakan ya Pak? Iya, merasakan. Overthinking, terus sering gelisah. Nah kayak gitu apakah termasuk ke dalam kesehatan mental ya Pak? Ya bisa, karena kesehatan mental itu kan ada tingkatannya. Dari tingkat rendah itu kan cemas ya. Dari cemas, stres, kemudian burnout, bisa langsung ke depresi. Kalau burnout itu nggak bisa terselesaikan. Yang kita khawatirkan itu kalau sampai ke depresi ya. Depresi itu sudah harus ke yang membantu harus tenaga ahli ya, seperti psikiatri atau psikologi itu ya, atau dengan obat-obatan juga bisa. Tapi kalau di bawah itu masih stres, itu masih bisa kita tangani. Oh gitu. Masih bisa kita nasihati, terus masih bisa ditanggulangi dengan diri sendiri. Karena mental itu yang paling bagus yaitu yang menyembuhkan diri sendiri. Memang kita temukan istilahnya problem solve, jadi menemukan pemecahan masalah sendiri itu lebih bagus. Gitu. Nah, cara menemukan masalahnya itu biasanya dengan apa Pak? Dengan edukasi, jadi edukasi terus. Jadi misalnya kita sering menulis atau melihat kata-kata motivasi misalnya, sering melihat kata-kata bijak, ditulis, ditaruh di tembok, di pintu, itu akan menyemangati semangat kita. Jadi ketika kita down, lihat tulisan, oh iya ya ternyata gini. Jadi atau seseorang yang pernah mengalami masalah yang berat, itu nanti pemecahannya lebih mudah. Karena apa? Karena ketika dapat masalah, dulu aku pernah yang lebih berat daripada ini, gitu loh. Oke, berarti itu bisa menguatkan juga ya itu Pak? Diri sendiri itu lebih bagus. Makanya mental itu dipupuk
dari diri sendiri, dari melihat misalnya tokoh biografi dibaca, tokohnya ini, apalagi tokoh-tokoh agama ya yang paling, kalau saya agama Islam misalnya, itu banyak hikmahnya. Kemudian kata-kata yang bagus, nggak harus kata-kata Islam, kata-kata kan banyak kata-kata yang membangun. Intinya bisa memotivasi gitu ya, Pak. Dari tokoh-tokoh terkenal itu mengeluarkan kata-kata kan bagus-bagus. Oke, terus tanda-tanda mahasiswa nih Pak yang biasanya itu mengalami kelelahan mental atau ya mungkin seperti saya ya overthinking itu biasanya kayak gimana ini tanda-tandanya? Sebentar saya tak tanya, Anda overthinking kenapa? Ya, kalau biasanya kalau saya tuh kayak takut dengan misal hari esok atau sesuatu hal yang belum terjadi gitu Pak. Mungkin yang ketawa-ketawa ini juga mengalami hal serupa gitu. Saya kira yang masalah umum yaitu masalah percintaan ya. Ya itu mungkin bisa terjadi ya Pak, kayaknya iya. Karena di mahasiswa itu bukan masalah akademik aja. Kadang ada masalah-masalah di rumah, ada masalah percintaan, itu bikin stres juga, ketambahan tugas-tugas yang menumpuk. Nah itu. Kembali lagi ke pertanyaan kelelahan mental ya. Kalau di kedokteran namanya burnout nih. Jadi burnout itu kalau gejala umum sih biasa saja seperti pusing, mual, muntah, kadang ada gangguan pencernaan. Tapi yang khas itu ada 3. Jadi dia nggak ada minat lagi. Jadi minat dirinya hilang. Orang yang biasanya dia minatnya ini jadi hilang. Misalnya, wah dia itu senangnya kuliah, tapi ke tengah kok nggak pernah kelihatan. Itu dia sudah mungkin kelelahan, jadi kelelahan mental. Kemudian yang kedua ada pesimis. Jadi apapun yang dia lakukan itu sudah merasa nggak ada gunanya. Pesimis hidupnya. Jadi aku kuliah nggak ada gunanya, aku bikin tugas nggak ada gunanya. Nah, yang ketiga itu menarik diri. Jadi dia di sosial itu dia menarik diri, jadi menghindari sosial karena kecenderungan dia itu terisolasi secara emosional gitu. Nah, biasanya yang 3 ini yang khas. Kalau yang lainnya sih umum aja, misalnya hilang konsentrasi, melamun dan sebagainya. Kalau dari fisik ya mungkin gangguan pencernaan, mual, muntah. Oh gitu juga bisa Pak? Bisa. Itu jadi tanda-tanda. Iya. Misalnya Anda cemas saja, Anda cemas langsung keringat dingin, mual, perutnya nggak enak. Nah itu tanda-tanda Anda memasuki istilahnya mentalnya bukan terganggu, tapi sudah ada tanda-tanda mental Anda sudah ada perlawanan dengan masalah gitu loh. Oh gitu, oke. Terus biasanya ini mahasiswa juga seringnya asam lambung nih ya Pak? Iya. Nah itu berarti juga ini ya Pak? Keterkaitan juga dengan ya belum tentu kalau mahasiswa itu kan seringnya telat makan. Iya benar sih, tapi katanya ada juga nih Pak yang bilang katanya kalau asam lambung itu juga pemicunya stres gitu. Bisa, itu bisa. Jadi orang stres itu kan sudah nggak mikir makan soalnya, jadi mau makan pun dia sudah nggak enak, lihat makanan enak pun dia sudah nggak mau. Jadi ya sudah, akhirnya dibiarin berpikir terus, akhirnya lambungnya harusnya diisi makanan, asamnya keluar, nggak ada makanan, yang dimakan kan lambungnya. Jadi gastritis kalau di kedokteran namanya. Jadi tukak lambung itu yang paling sering. Berarti memang bisa memicu stres juga. Tapi ya, bukan stresnya sih yang memicu untuk jadi, tapi secara tidak langsung dia membuat lambung itu cedera karena nggak diisi makanan. Karena kalau udah stres itu nggak minat makan, kebanyakan memang kehilangan. Makanya kalau stres itu diusahakan malah makan banyak, itu mah bagus. Oh gitu. Jadi pas stres makan banyak ini. Itu bisa tuh ya kameraman sama editor kalau katanya sering stres nih ya Pak. Jadi bisa nanti setelah podcast bisa makan yang banyak ya. Bisa ya. Oke. Terus kalau untuk cara mengelola stres itu gimana Pak? Khususnya buat mahasiswa. Kalau mahasiswa ya yang pertama ya asupan gizi ya yang penting. Asupan gizi, istirahat yang bagus. Istilahnya kualitas tidurnya harus bagus 6-7 jam. Terus makan jangan telat, minum jangan kurang. Kemudian bikin skala prioritas. Jadi tugas prioritas itu apa? Berarti bikin jadwal yang diprioritaskan apa dulu. Yang nggak prioritas mungkin bisa ditinggal atau ditunda. Tugas-tugas terutama ya. Jangan sampai menumpuk, karena kalau menumpuk itu nanti bisa jadi burnout juga. Jadi tugas menumpuk
mau ngerjakan sudah males, bukan males tapi tidak ada energi untuk menyelesaikan tugas. Benar-benar. Itu burnout. Kemudian ya ngobrol dengan teman itu yang paling penting. Jadi kumpul dengan teman, ngobrol ringan, jangan bahas pelajaran lagi, nanti malah tambah stres. Tapi yang lebih fun gitu ya. Ya, lebih fun sambil main musik, main gitar dan sebagainya, menyanyi dan sebagainya. Terus perbanyak teman yang itu yang penting ya, perbanyak teman karena kita bisa menilai semakin banyak teman kita bisa menilai setiap individu. Jadi kita bisa menyontoh. Oh, cah kaya ki, maaf Pak, bahasa sebentar ya. Bahasa Jawa. Ya nggak apa-apa Pak, ini orang Jawa-Jawa ya, pasti kebanyakan sobat Untidar juga Jawa. Kan kadang orang itu kok pemalu. Wah, berarti aku jangan pemalu seperti dia. Caranya gini. Orang itu kok gampang takut dan sebagainya gitu. Kita bisa mengenal, ya memang dalam kuliah itu kita mengenal orang banyak memang. Beda dengan SMA. Jadi kalau kuliah itu kita kadang ketemu orang mungkin dari daerah utara, selatan, timur, bermacam-macam gitu ya, Pak. Oke, berarti kalau nyari teman, memperbanyak teman itu juga bisa mereduksi stres juga ya, Pak? Bisa. Asal temennya juga jangan stres. Oh iya sih, itu kalau ternyata kita udah stres, ya, makanya stres, ya berarti tambah stres. Cari gitu teman ya, yang stres ya tambah stres nanti. Oke, terus tadi juga disebutkan tidur yang cukup itu juga mereduksi stres ya, bisa, Pak. Nah, tapi mungkin kalau kebanyakan mahasiswa itu tidurnya kurang ya, Pak. Nah, ya karena tugas itu ya. Iya. Ya kualitas, kalau kurang tidur berarti tidurnya berkualitas. Jadi pernah dengar Margaret Thatcher enggak? Perdana Menteri Inggris zaman dulu, cewek. Belum tahu, itu gimana Pak? Itu tidurnya cuma 4 jam sehari. Oh, 4 jam. Tapi dia berkualitas. Kalau sudah tidur mau istirahat ya sudah dilupakan semua, nggak usah diingat-ingat. Aku ingin, pokoknya aku mau tidur, udah istirahat. Mau pelajaran ini tadi nilainya C, pelajaran ini belum dibikin, nah udah nggak usah dipikir, dilupakan. Ya, terus kalau bisa sebelum dan sesudah tidur 30 menit itu jangan pegang gadget ya. Gadget, oh oke. Coba itu aja. Terus bangun tidur ya 2-3 menit kita bernapas panjang. Itu istilahnya apa Pak? Kalau di medis kayaknya saya pernah dengar. Kalau untuk peradaan stres itu kalau pelatihan napas itu namanya napas 478. Oh 478. Nih, jadi nah itu kayak gimana? 4 dihirup, 4 detik ya. Menghirup 4 detik melalui hidung. Kemudian ditahan 8 detik. Kemudian dikeluarkan lewat mulut 478 maksudnya. 4 menghirup lewat hidung, ditahan 7 detik, dilepaskan 8 detik melalui mulut. Terus diulang-ulang seperti itu diulang-ulang, ya Pak? Asal jangan ditahan terus ya, gitu. Itu nanti malah bisa. Itu kalau pas cemas atau stres mungkin efeknya besar karena itu menurunkan denyut jantung. Jadi namanya cemas sama stres itu kan mesti berdebar. Ya, nah itu bisa diturunkan denyutnya dengan itu. Oh, oke. Atau menarik pikiran saat ini. Caranya dengan grounding 54321. Jadi 54321. Jadi sebutkan 5 benda yang dilihat di sekitar kita. Kemudian 4 benda yang bisa disentuh. Kemudian 3 benda yang bisa didengar. Kemudian 2 yang bisa 2 benda yang bisa lupa saya. Yang 1 benda bisa dirasa. Oke. Itu nanti bisa dilihat di Google banyak kok. Oke, berarti itu bisa mereduksi stres juga ya secara fisiologis bisa seperti itu. Oke, terus tidur selama 4 jam tadi juga sebenarnya nggak apa-apa ya, asalkan berkualitas. Asal berkualitas. Gitu. Tapi kalau untuk idealnya jam tidur itu berapa sih Pak? 6-8 jam itu 6-8 jam. Ideal, tapi 6-7 jam nggak apa-apa. Oke, terus kalau untuk cara sederhana untuk mereduksi stres ya seperti tadi yang disebutkan ya Pak, ada yang teknik pernapasan itu, terus yang melihat benda-benda kayak gitu, terus ada selain itu nggak Pak yang sekiranya bisa dilakukan mahasiswa nih? Sebenarnya banyak, tapi yang paling penting itu aja. Yang kedua itu sudah mengurangi. Jadi melihat benda itu kan, yang grounding itu kan menarik pikiran saat ini. Jadi kita melupakan masalah-masalah yang kemarin, yang kita pikirkan saat ini. Oke, berarti misal ketika saya lagi ngerjain skripsi nih ya Pak, lagi pusing-pusingnya, terus saya melakukan teknik itu,
Dan tiba-tiba itu bisa mereduksi stres gitu ya, Ya, Pak? sementara Seketika, itu. sementara ya. Oke. Kalau mau stresnya hilang terus ya selesaikan skripsinya. Gitu ya. Iya kan, itu kan masalahnya. Masalahnya kan itu. Yang namanya gangguan mental itu kalau penyelesaian masalah ya nggak selesai. Kalau masalah selesai ya insya Allah sudah. Oke, gitu ya. Oke, terus Ini yang penting perbanyak ibadah ya. Perbanyak kalau kita secara agama ya perbanyak ibadah, semua kualitas ibadahnya ditingkatkan, itu aja nih. Oke, terus yang terakhir nih Pak, tips buat menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah kesibukan kita semua nih, kira-kira kayak gimana Pak? Ada tipsnya nggak? Ya itu seperti tadi misalnya asupan gizi ya. Kalau mahasiswa itu kan sebenarnya bukan masalah, tapi kebiasaan mahasiswa itu makan telat ya. Ya benar. Karena memang mungkin dia nggak di rumah, mungkin dia di pondok, kemudian kesibukan di kuliah menyebabkan kalau misalnya nggak sempat makan ya bawa aja roti. Nah, pokoknya jamnya makan diisi gitu aja. Kemudian minum jangan kurang. Kemudian aktivitas fisik misalnya olahraga ringan lah, jalan-jalan di sekitar kampus, lihat-lihat sekitar kampus lah, taman atau apa, kemudian di sekitar pondok juga bisa. Pokoknya pikiran itu jangan ditekankan pada terus ya, kuliah Pak. Terus gitu. Okay. Kemudian bisa berkumpul dengan teman-teman seperti tadi lah, ngobrol ringan, gitaran, atau nonton film juga yang jangan yang horor atau jangan yang berpikir nanti tambah stres. Nonton film humor misalnya, yang lucu-lucu atau lihat video-video juga yang lucu-lucu enggak apa-apa. Pokoknya yang menghibur lah, membuat kita ketawa. Kemudian kita bisa kalau malam hari mungkin bisa menulis 3 hal yang membuat hari ini kita tersenyum. Oke, itu kayak diary gitu ya Pak? Iya, atau gimana? Bukan sih, kalau diary kan pada ke unek-unek nih. Itu diary juga bisa menghilangkan menghilangkan stres juga ya, Pak? Karena kebanyakan kita sekarang nggak punya jarang yang punya diary. Iya, kita malah curhatnya ke medsos. Iya, betul. Itu bisa tambah stres itu. Nanti kalau lihat komentar yang jelek-jelek mah tambah stres. Gitu. Misalnya aku kok hari ini gini-gini, komentar syukurin itu tambah stres ya Pak, tertekan gitu ya. Iya, makanya curhat itu mungkin pada buku atau pada teman yang bisa dipercaya, keluarga ya, sahabat yang istilahnya curhat pada orang yang nggak ember gitu loh. Nanti kita curhat wong ember kesana kemari, semua kampus tahu semua. Betul banget. Oke, berarti tipsnya tuh sebenarnya simpel ya Pak, tapi sebenarnya itu juga jarang dilakukan. Ya. Terus yang terakhir ya itu ibadah itu tadi. Ibadah gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yovan atas kesediaannya. Sama-sama, saya juga terima kasih podcast Sarang Untidar, bisa sharing-sharing ya Pak. Saya juga mendapatkan banyak insight yang baru loh Pak ini. Ternyata menjaga kesehatan mental seperti ini, seperti itu ada teknik pernapasan dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya, terkhusus buat sobat Untidar nih ya. Bagi yang katanya sering ngeluh pusing, stres, overthinking gitu, itu bisa dilakukan tips-tips dari Pak Yovan. Terus bagi sobat Untidar juga yang mau konseling nih ya Pak, bisa datang ke klinik Untidar ya, di gedung rektorat lantai P1, jangan sampai salah lantai ini. Sekedar informasi, kalau untuk Mbak Nini ya selaku perawat itu dia standby jam kerja Senin sampai Jumat. Kalau saya hanya hari Selasa dan Jumat itu jam 10 sampai jam 11 aja. Kalau Pak Dokter jam 10 sampai jam 11 ya? Terus kalau Bu Nini avail dari Senin sampai Jumat jam kerja. Jam kerja, pokoknya open terus lah ya. Tapi kalau mau ketemu Pak Dokter, ini sedikit limited edition, limited akses nih ya. Nah pokoknya kalau bagi sobat Untidar nih ya, ada yang merasakan keluhan mental ataupun keluhan ya seperti nyeri haid, yang simpel-simpel dan sebagainya, mungkin bisa langsung pergi ke klinik menemui Bu Nini ataupun Pak Yovan gitu. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknar Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa.